Yang harus diperhatikan sebelum pendaftaran OSN tahun 2026 agar si peserta OSN bisa mengikuti OSN di tahun 2026. Oke, sebelumnya baik bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube emas dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar ketika ada video baru teman-teman mendapatkan notifnya tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, saya buat video ini di tanggal 27 Februari 2026. Pendaftaran OSN berarti tinggal hitungan hari. 1 hari, 15 jam, 4 menit, 47 detik. Berarti kurang lebih ya segini ya teman-teman. Jadi teman-teman segera diselesaikan bagi teman-teman yang belum sama sekali mendaftarkan pesertanya. Dan teman-teman harus teman-teman perhatikan ketika sebelum pendaftaran OSN ditutup. Nih, ada 3 poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama, pastikan semua peserta statusnya sudah finalisasi. Teman-teman bisa ngeceknya di sini ya teman-teman, ini di menu pendaftar. Lalu sebentar, nah ini pendaftar, ke detail. Oke, aman, kita tampilkan semua aja ya teman-teman nih. 25 lah. Oke, ini di sini pastikan status finalisasinya sudah semua ya teman-teman, ini jangan ada yang belum. Nah, di sini saya cuma 9 peserta, matematika 5, IPA 4. Karena kan OSN ini tidak wajib, yang mau saja, yang mau ikut ya didaftarkan. Mau matematikanya cuma 3, nggak ada matematikanya, atau IPS yang nggak ada. Contoh saya di sini nggak ada ikut OSN IPS karena dari kepala sekolah dan gurunya dan anaknya tidak ingin ikut, ya udah. Jadi saya tidak mendaftarkan peserta yang cabang OSN. Jadi OSN itu tidak wajib ya teman-teman, yang mau saja. Nah ini ya teman-teman, pastikan statusnya sudah semua, status finalisasinya sudah semua. Oke, kalau belum segera difinalisasi ya teman-teman nih. Ngeceknya teman-teman bisa di sini nih. Contoh ya teman-teman, satu peserta. Nah, di sini pastikan nih sudah finalisasi. Kalau belum finalisasi, di sini tulisannya belum finalisasi. Nah, di sini nanti masih merah lah di sini tuh. Terus di sininya belum upload. Atau di sininya nih masih ada tombol untuk mengklik tanda checklist di sini. Di sini masih ada tombol kotaknya, terus checklist, nanti klik simpan. Itu kalau yang belum finalisasi. Teman-teman bisa cek aja video saya yang tentang cara awal pendaftaran OSN dari awal hingga finalisasi. Itu ya teman-teman, pastikan sudah finalisasi semuanya. Yang kedua, sudah input tim pelaksana internal ya teman-teman, karena ini yang baru di OSN 2026 ini, teman-teman harus mengisi tim pelaksana internal, adanya di bawah sini ya teman-teman. Ini tarik ke bawah, nah di sini ya teman-teman, nih pastikan sudah diinputkan semua penanggung jawab, proktor, teknisi, pengawas. Nah di sini kan sudah nih diinfokan informasi penting tim pelaksana internal. Oke. Kewajiban pendaftaran tim pelaksana setiap sekolah wajib nih ya teman-teman. Di sini tertulis jelas wajib mendaftarkan tim pelaksana internal yang terdiri penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas sebelum penutupan pendaftaran. Berarti sebelum tanggal 28 Februari, berarti berbarengan dengan pendaftaran pesertanya ya teman-teman. Jadi itu yang kedua, poin kedua, teman-teman harus menginputkan nih tanggung jawabnya. Biasanya kan penanggung jawab itu ya kepala sekolah, proktornya ya yang biasa ANBK atau enggak TKA bisa dijadikan proktor. Banyak yang bertanya, Bang boleh nggak proktor, pengawasnya, teknisi itu satu nama? Ya kalau bisa beda-beda nama ya teman-teman. Apalagi yang proktor, kalau bisa jangan jadi pengawas. Kenapa? Karena kan nanti si pengawas ini akan disilangkan. Kalau bisa beda orang. Apalagi yang proktornya pembimbing. Nah, di dalam peraturan itu, pembimbing atau guru mapel itu tidak boleh ada dalam ruangan. Nah, diusahakan kalau bisa beda orangnya. Proktor, pembimbing itu pengawasnya, pengawas itu beda orang.
Kalau teknisi, proktor teknisi ya satu nama nggak apa-apa lah, karena kan kerjaannya hampir sama. Tapi kalau bisa dibedakan semuanya, teman-teman, ya proktor beda orang, pembimbing beda orang, teknisi beda orang, pengawas beda orang. Kalau memang bisa, kalau nggak bisa, ya masukkan aja lah yang ada. Intinya wajib didaftarkan ya, teman-teman. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, status sinkronisasi NA itu abaikan aja ya, teman-teman nih. Di sini nih. Nih di sini nih, abaikan aja ya teman-teman nih. Nih abaikan aja karena emang semuanya tampilannya seperti ini, jadi abaikan saja. Mungkin nanti ketika web komunikasinya bisa diakses, bisa dibuka, baru nanti statusnya berubah. Karena sinkronisasi itu di web selanjutnya. Jadi 3 poin itu yang teman-teman harus perhatikan. Dan bagi teman-teman yang ingin atau ada kesalahan, misalkan harusnya pilih matematika, tapi pilihnya IPA, itu segera. Kalau emang ingin dirubah nih teman-teman, bisa di sini nih permohonan pembukaan finalisasi. Nah di sini ya teman-teman, kesalahannya apa? Nanti teman-teman tuliskan saja alasannya di sini. Setelah itu ajukan permohonan. Kalau dinas kabupaten kotanya memprosesnya cepat, akan cepat dibuka kuncinya lagi. Nanti kita daftarkan lagi, kita ulang lagi. Kalau memang dinas kabupatennya cepat, ini yang menyetujui permohonan itu dinas kabupaten kota. Ini sudah saya alami 1 tahun kemarin. Yang tahun kemarin ya teman-teman, langsung diproses. Saya karena ada grupnya, langsung saya hubungi petugasnya, penanggung jawab OSN di wilayah saya WA. Intinya seperti itu ya teman-teman, kalau memang ada kesalahan. Yang terpenting itu kesalahan pemilihan ajang ya teman-teman. Seharusnya dia IPA, malah kita pilih matematika. Untuk kesalahan nama orang tua, alamat, menurut saya itu nggak terlalu bermasalah ya teman-teman. Yang paling itu salah cabang ajang lombanya. Pembimbing juga kalau emang salah seharusnya si A malah si B, nggak terlalu masalah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman enggak saya mau diubah aja, ya silahkan minta permohonan di sini ya teman-teman, dan langsung hubungi dinas setempat agar segera diproses. Apalagi sekarang pendaftaran kurang lebih 1 hari lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan banyak ditanyakan lagi, apa yang dilakukan setelah finalisasi? Oke, yang pertama teman-teman nih, menurut saya silahkan teman-teman unduh bukti pendaftaran. Unduh bukti pendaftaran. Nih, unduh bukti pendaftaran. Karena kan sebagian orang tua ada yang bertanya, anak saya sudah didaftarkan atau belum siswanya ke pendaftar OSN. Nah, teman-teman untuk unduhnya bisa cek di sini ya teman-teman. Ini kita klik ke aksi. Nah, di sini ada menu unduh nih. Unduh nih, tinggal diunduh aja, unduh bukti pendaftaran. Nanti dia otomatis akan masuk ke sini nih, ke download. Nah, set. Nah, ini ya teman-teman nih. Ini bukti bahwasanya si siswa ini sudah didaftarkan sebagai pendaftar OSN ya teman-teman. Nih, didaftarkan pada tanggal 27 Februari jam 7:52. Nah, di sini ya teman-teman nih. Ini berarti benar sudah didaftarkan. Karena kan entah itu orang tuanya, pesertanya, siswanya itu menanyakan saya sudah didaftarkan atau belum. Inilah sebagai bukti. Karena kan di sini juga kan unduh bukti pendaftaran. Jadi seperti itu teman-teman, silakan diunduh aja sebagai bukti bahwasanya peserta kita sudah didaftarkan sebagai peserta OSN. Oke, yang kedua, ya teman-teman, kita nanti lanjut ke web selanjutnya, yaitu web komunikasi. Web komunikasi OSN, komunikasi OSN. Nah, baru bisa diakses infonya itu 1 Maret 2026. Kalau memang tidak ada kemunduran. Kadang teman-teman nggak sabaran. Tanggal 1 baru jam 7, jam 9 udah ngecek, belum bisa keakses, udah banyak yang protes. Ini udah tanggal 1 kok belum bisa diakses. Tunggu aja ya teman-teman. Intinya di bulan Maret, entah itu di tanggal 1-nya. Tanggal 1 kan dari jam 7 sampai jam 24 malam ya. Jadi ditunggu aja teman-teman, cek secara berkala aja. Kalau di tanggal 1 tidak bisa, dicek lagi di esok harinya tanggal 2, tanggal 3. Intinya nanti akan bisa diakses ya teman-teman. Pastinya itu di bulan Maret
Kalau nggak tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dicek aja secara berkala. Kita sudah dapat infonya nih, salah satu teman kita ada yang bertanya ke Pusat Prestasi Nasional. Selamat pagi, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait akses halaman NBK untuk keperluan OSN, berikut adalah penjelasan sesuai dengan panduan resmi. Nah ini halamannya teman nih, webnya nbk.kemdikdasmen.go.id OSNK. Untuk cara loginnya, username-nya menggunakan NPSN, password-nya menggunakan kode registrasi yang ada di web pendaftaran BPTI yang SP strip XXS. Nah itu tuh nanti X-nya itu berbeda ya teman-teman setiap sekolahnya. Jadwal aktivasi saat ini sistem ANBK masih dalam tahap persiapan. Terdapat penyesuaian jadwal penggunaan web komunikasi ANBK untuk OSN SD, SMP. Ini untuk semua jenjang ya teman-teman. Akses dan pengisian data ANBK baru bisa dimulai secara bertahap, dimulai tanggal 1 Maret ya teman-teman. Jadi web yang ini nih, kita buka aja webnya nih. ANBK, nah ini ya teman-teman nih. Nih, kita slash OSNK. Nah ini ya teman-teman nih, lihat ini aja masih 2025. Untuk passwordnya di sini ya teman-teman, ini saya ulangi lagi nih. Nih passwordnya yang ini nih, SP strip, mohon maaf saya blur nih. 20 dan seterusnya teman-teman. Ini untuk passwordnya. Untuk username-nya NPSN. Kalau teman-teman tidak tahu NPSN, tanyakan ke operator sekolahnya, tanyakan ke kepala sekolahnya, pasti tahu itu NPSN. Kebangetan banget kalau tidak tahu NPSN sekolahnya ya teman-teman. Itu juga sudah saya bahas nih di video. Nih, ini yang pertama nih, cara login ke web komunikasi OSN. Ini bisa login dengan menggunakan password yang lama, baru bisa login. Tapi itu juga masih data tahun 2025. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berarti yang kedua, setelah finalisasi, kita tinggal nunggu bisa login ke web komunikasi. Login ke web komunikasi. Ngapain aja ke web komunikasi? Nanti saya cek dulu ya teman-teman, saya cek dulu. Oke, dulu. Nah, nanti di web komunikasi ini ya teman, ini yang kita kerjakan, pemetaan status pelaksanaan satuan pendidikan, mandiri atau menumpang. Berarti kalau ditempatkan di satu titik, berarti itu nanti statusnya menumpang. Kalau di sekolah masing-masing berarti mandiri. Nanti itu harus dikoordinasikan dengan dinas tempat untuk statusnya teman-teman. Modenya mau bagaimana, semi daring atau daring, mau full online atau semi online. Nah ini ya teman-teman nih, nanti kita inputkan semua nih yang kita kerjakan. Tapi biasanya untuk pesertanya secara otomatis, kalau teman-teman sudah difinalisasi, nanti secara otomatis akan masuk ke web komunikasi yang ini ya teman-teman. Atau nanti nggak tahu nih, apa ada harus kita klik sinkronisasi agar siswanya masuk, kita tunggu aja ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau di wilayah saya ada infonya ya teman-teman. Ini udah berapa kali diinfokan di grup, saya ada grup OSN di wilayah saya, SD dan SMP. Nah di sini dijelaskan, nih, apabila tidak difinalisasi, peserta tidak akan bisa ikut lomba. Nih, di wilayah saya sudah diinfokan. Makanya di awal, pastikan siswanya sudah diklik finalisasi. Yang kedua, sudah menginput tim personal internal. Terus yang ketiga, yang menanyakan satu sinkronisasi NA itu abaikan saja nih. Kalau sudah ini semua sudah aman, nanti kita lanjut ke setelah finalisasi apa yang dilakukan, yaitu unduh bukti pendaftaran. Ini sebagai bukti aja kalau orang tua siswanya menanyakan kalau sudah didaftarkan. Setelah itu baru kita login ke web komunikasi. Baru nanti kita bahas, kita tuturkan tentang apa aja yang harus kita kerjakan di web komunikasinya. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman yang belum selesai pendaftarannya segera diselesaikan. Kurang lebih 1 hari beberapa jam lagi untuk diselesaikannya. Biasanya itu di tanggal 28 Februari jam 23.59 penutupannya. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe. Ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.